Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah alat peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan alat-alat peredaran darah pada manusia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses peredaran darah manusia, baik itu proses peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Pernahkah kalian berpikir bagaimana darah dan sari-sari makanan dapat beredar ke seluruh tubuh kita? Nah, agar darah dapat beredar di dalam tubuh, diperlukan organ-organ peredaran darah. Ada dua macam organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di sini dapat dilihat ya, ada dua macam alat peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua pembuluh darah. Nah, jantung ini nanti terdapat atau terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Sementara pembuluh darah ada pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Kita bahas alat peredaran darah yang pertama. Bisa kalian lihat di sini gambarnya. Ini adalah gambar jantung. Jadi alat peredaran darah pertama yang akan kita bahas adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Nah, kita sama-sama telah mengetahui bahwa jantung berfungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh dan menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Karena kepentingan itu, jantung akan terus-menerus berkontraksi, memompa darah tanpa henti sepanjang hidup kita. Nah, otot jantung bekerja secara otomatis atau di luar kehendak kita dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jantung manusia ini berukuran kira-kira satu kepalan tangan. Sekarang kita lihat ya di mana letak jantung kita. Nah, jantung kita ini terletak di rongga dada bagian sebelah kiri. Di sini ya, rongga dada bagian sebelah kiri. Kemudian jantung kita ini akan dilindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada. Disebut juga yang pertama di sini ada sternum, jadi dilindungi oleh tulang dada. Kemudian selain tulang dada, jantung juga dilindungi oleh tulang iga, atau di sini ada tulang rusuk, atau bahasa lainnya kosta. Nah, selain tulang dada, sternum, dan tulang rusuk kosta, jantung kita juga dilindungi oleh tulang belakang ya, dari bagian belakang punggung kita. Jantung kita dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan perikardium. Di antara pembungkusnya atau di antara perikardium dengan jantung terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa. Sekarang perhatikan bagian-bagian jantung. Nah, jantung kita ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ini bagian yang ini adalah bagian kanan. Kemudian sebelah sini adalah jantung bagian kiri. Nah, jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri ini masing-masing terdiri dari dua bagian pula, yaitu untuk jantung bagian kanan yang ini ada atrium kanan, kemudian ada di sini bilik kanan. Kemudian untuk yang bagian kiri ini terbagi juga menjadi dua. Ini ada serambi kiri atau atrium kiri dan bawahnya ini adalah bilik kiri. Jantung bagian kanan ini nanti fungsinya akan berhubungan dengan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kananlah yang berfungsi memompa darah ke paru-paru. Sedangkan untuk jantung bagian kiri ini berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh. Karena jantung kirilah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terbagi menjadi 4 ruang ya. Bisa dilihat di sini ada ruang 1, 2, 3, dan 4. Nah, di antara ruang-ruang tersebut terdapat katup yang
akan membatasi setiap ruangan. Jadi ini ruang 1 antara atrium kanan dengan bilik kanan. Ini di sini ada katup. Begitu juga dengan yang bagian kiri, antara serambi kiri dengan bilik kiri, di sini juga ada katupnya. Antara serambi kanan dengan bilik kanan, ini katup penghubungnya disebut juga dengan katup trikuspidalis. Sementara katup yang menghubungkan antara serambi kiri dengan bilik kiri, ini disebut dengan katup bikuspidalis. Nah, selain katup trikuspidalis dan katup bikuspidalis, ada juga katup-katup yang lainnya. Ini ada katup yang menghubungkan atau memisahkan antara bilik kanan, ini bilik kanan, dengan arteri pulmonalis. Ya, ini bilik kanan. Ini arteri pulmonalis. Di sini ada katup, bisa dilihat ya. Ini katupnya disebut dengan katup semilunaris paru-paru. Nah, selain katup semilunaris paru-paru, nanti ada juga katup yang akan menghubungkan ataupun memisahkan antara bilik kiri, ini bilik kiri, dengan aorta. Jadi di sini nanti ada katup ya, antara bilik kiri dan aorta. Di sini ada katup, katupnya disebut dengan katup semilunaris aorta. Di sini terdapat juga interventricular septum. Ini ya, septum. Septum ini disebut juga dengan sekat ya. Nah, untuk septum interventrikular ini sekat yang akan memisahkan antara bilik kiri dengan bilik kanan. Bilik kiri dengan bilik kanan. Antara serambi kiri dan serambi kanan, ini nanti juga akan dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum interatrial. Jadi septum interatrial itu dia ini ya, letaknya di sini, septum interatrial. Ini. Di sini juga ada septum interatrial. Jantung terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan pertama tadi ada perikardium. Jadi perikardium itu lapisan yang letaknya di bagian paling luar ini perikardium. Untuk perikardium ini merupakan selaput pembungkus jantung. Nah, setelah perikardium nanti ada lapisan miokardium. Untuk miokardium ini ya, bagian-bagian ini miokardiumnya. Jadi miokardium ini disebut juga dengan otot jantung. Nah, lapisan ketiga atau lapisan satu lagi ini disebut dengan endokardium ya, endokardium. Jadi untuk endokardium ini fungsinya sebagai pembatas ruang jantung yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Untuk dinding bilik, ya, dinding bilik ini akan lebih tebal strukturnya daripada dinding serambi. Ya, bisa nampak jelas di sini ya. Ini lebih tebal struktur bagian biliknya daripada yang serambinya. Nih. Nah, ini disebabkan karena bilik digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Dinding bagian bilik kiri dengan dinding bilik kanan ini juga memiliki ketebalan yang berbeda. Dinding bilik kiri, nih ya, bilik kiri, ini dindingnya lebih tebal karena bilik kiri memiliki beban kerja yang lebih berat, yaitu memompa jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan hanya memompa darah dari jantung ke paru-paru. Di antara bilik dan serambi, ini tadi terdapat katup-katup ya. Jadi katup-katup ini fungsinya untuk menjaga agar darah yang masuk dari serambi ke bilik ini tidak kembali lagi ke serambi saat dipompa oleh bilik. Alat peredaran darah berikutnya yang akan kita bahas adalah pembuluh darah. Nah, jalinan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita ini terbentang lebih dari 150.000 km atau lebih dari 3 kali jarak keliling bumi. Sebagian besar jalinan tersebut tersusun oleh kapiler-kapiler kecil yang melewati jaringan-jaringan.
menghubungkan arteri dan vena. Arteri dan vena akan membentuk jalan utama sistem peredaran darah. Adapun kapiler merupakan jalan kecil yang menuju ke dan keluar dari sel. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah vena, dan yang ketiga kapiler. Gambar berikut, di sini ada pembuluh arteri berwarna merah, kemudian vena berwarna biru, dan ini ada jantung. Nah, pembuluh arteri ini berwarna merah karena arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen. Sementara pembuluh darah vena disebut dengan pembuluh darah balik. Ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida. Arteri disebut juga dengan pembuluh nadi. Pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa dan meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Dinding pembuluh ini tebal dan kuat serta terdiri atas 3 lapisan. Lapisan paling luar berupa jaringan ikat, lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan dalam berupa endotelium. Letak pembuluh nadi ada di bagian dalam jauh dari permukaan tubuh. Pembuluh nadi jika diraba akan terasa ada denyutan. Jika pembuluh ini terpotong, darah akan keluar memancar. Pembuluh nadi lainnya adalah aorta. Aorta, ini yang warna merah ya. Aorta ini adalah pembuluh nadi yang keluar dari bilik kiri. Nih bisa dilihat, keluar dari bilik kiri. Aorta merupakan pembuluh nadi terbesar dalam tubuh dengan diameter ini lebih kurang 2,5 cm. Pembuluh nadi membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali untuk jenis arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bisa dilihat ya, ini untuk arteri pulmonalis kiri, ini arteri pulmonalis yang kanan. Walaupun dia pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi, tetapi untuk jenis arteri pulmonalis ini hanya membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Ya, bilik kanan, ini bilik kanan menuju ke bagian paru-paru. Kita lanjut ya, pembuluh darah berikutnya adalah pembuluh darah vena. Vena disebut juga dengan pembuluh balik karena pembuluh ini membawa aliran darah menuju jantung. Pembuluh balik berdinding tipis dan umumnya terletak di dekat permukaan tubuh. Jika pembuluh ini terpotong, darah tidak memancar, tetapi hanya menetes. Pembuluh balik memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Ini katupnya ya. Jadi katup ini berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju jantung. Hal ini diperlukan karena darah harus mengalir melawan kekuatan gravitasi. Aliran darah di dalam vena dibantu oleh kontraksi otot lurik, terutama yang terdapat di bagian tangan dan kaki. Pembuluh balik dari seluruh tubuh, baik dia tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, ini semuanya akan bermuara ke pembuluh balik besar yang disebut dengan vena cava. Dari vena cava, darah yang kaya akan karbon dioksida kemudian masuk ke serambi kanan jantung ya. Ini masuk ke serambi kanan jantung. Masuk di sini ke serambi kanan jantung. Semua vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kecuali dari jenis vena pulmonalis. Yang ini vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini adalah vena yang keluar dari paru-paru menuju serambi kiri jantung. Nih ya, menuju serambi kiri jantung. Karena dia menuju serambi kiri jantung, maka darah yang dibawa oleh vena pulmonalis ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Bagian-bagian dari pembuluh darah yang lain di sini ada vena, kemudian ada venula. Nah, vena memiliki dinding yang tipis tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri.
sehingga vena dapat mengangkut darah dalam volume yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah, tidak terlalu di bawah tekanan. Karena tekanan dalam sistem vena rendah, maka kemungkinan vena berkontraksi, sehingga mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan menampung darah sesuai kebutuhan tubuh. Nah, untuk venula dari kapiler darah mengalir ke dalam venula, lalu bergabung dengan venul-venul lain ke dalam vena yang akan membawa darah kembali ke jantung. Venula berfungsi sebagai saluran pengumpul. Dindingnya lemah tetapi peka pada pertemuan antara kapiler dan venula terdapat sfinkter postkapiler. Selanjutnya di sini ada arteriol. Untuk arteriola merupakan cabang paling ujung dari sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Arteriola mempunyai dinding yang kuat, sehingga mampu mengatur aliran darah ke kapiler. Terakhir ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh rambut yang sangat kecil. Dindingnya tersusun hanya satu lapis sel. Kapiler memiliki diameter yang sangat sempit sehingga sel-sel darah di dalamnya harus lewat secara satu persatu. Kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Fungsi kapiler adalah sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan vena. Sel-sel mendapat oksigen dan nutrisi serta membuang bahan-bahan limbah langsung melalui kapiler. Di sini semuanya saling berhubungan ya, antara arteri, vena, dan kapiler. Arteri ini nanti akan bercabang-cabang membentuk arteriola. Selanjutnya arteriola bercabang-cabang lagi di sini akan membentuk kapiler. Kapiler arteri akan berhubungan di sini dengan kapiler vena. Ya, berhubungan dengan kapiler vena. Selanjutnya kapiler-kapiler vena nanti ini akan menyatu di sini menjadi venula. Ya, menjadi venula. Selanjutnya venula akan menyatu di sini nanti akan membentuk vena. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.